Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini adalah part keempat dari pembahasan KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2023. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 7 dan juga soal nomor 8. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan ada adik-adik ataupun rekan-rekan guru ataupun orang tua siswa yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang karena subscribe itu gratis dan juga sebagai dukungan kalian untuk mensupport channel ini agar lebih baik ke depannya dan terus mengupdate pembahasan soal-soal KSM tahun 2023. Oke? Nah, kalau misalkan sudah subscribe, jangan lupa untuk berlangganan minimal juara tingkat kabupaten karena nantinya kalian akan mendapatkan video eksklusif untuk persiapan KSM tahun ini. Kalau misalkan kalian juga membutuhkan PDF pembahasan soal KSMMI 2023 tingkat kabupaten Matematika Terintegrasi dari nomor 1 sampai dengan 25 yang belum kita bahas dalam video-video kemarin, maka kalian juga bisa membelinya sekarang tanpa harus menunggu video terupdate berikutnya. Kalian bisa membeli dengan harga 75.000 saja, itu untuk 100 orang pertama ya. Kalau misalkan sudah lebih, nanti harganya akan kembali di Rp100.000. Kalau misalkan kalian berminat, silahkan hubungi Mimin di 087860622162. Yuk miliki pembahasan ini dan siapkan diri kalian untuk menghadapi KSM tahun ini. Oke, kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 7. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Fitri menghubungi orang tuanya yang sedang melaksanakan ibadah haji pada pukul 17.30 WIB atau waktu Indonesia Barat. Sudut terkecil yang dibentuk jarum jam di Arab Saudi saat orang tuanya menerima panggilan adalah derajat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, tentunya kalian harus mencari waktu di Arab Saudi terlebih dahulu. Kenapa? Karena itulah yang ditanyakan di soal ini. Nah, karena di sini dikatakan Indonesia itu 4 jam lebih cepat dibandingkan dengan Arab Saudi. Berarti untuk menentukan waktu Arab Saudi itu caranya sangat mudah. Kita tinggal mengurangkan saja 17.30 WIB itu dengan 4 jam karena dikatakan Indonesia lebih cepat 4 jam. Maka di sini ketika kita kurangkan, kita akan memperoleh ternyata pada waktu Arab Saudi si orang tuanya itu menerima telepon dari anaknya Fitri itu pada pukul 13.30. Nah, berarti di sini kita akan mencari sudut terkecil yang dibentuk jarum jam pada pukul 13.30 di Arab Saudi sana. Nah, di sini sudah Mimin buatkan simulasi kalau misalkan jarum jam itu berada pada pukul 13.30. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, di sini kita akan mencari sudut terkecil. Yang mana itu sudut terkecil? Di sini yang dilambangkan dengan huruf X ini ya. Karena kalau misalkan yang satunya itu jauh lebih besar ya dibanding dengan sudut yang ada X derajatnya ini. Nah, di sini untuk menentukan sudut X derajat ini ada beberapa sebenarnya cara untuk melihatnya. Bisa kita melihat dengan ini ada sudut siku-siku lah, kemudian ada setengah dari sudut siku-siku, itu boleh juga. Tetapi kalau misalkan secara umum untuk mendapatkan sudut terkecil dari suatu jam seperti ini, kalian bisa menggunakan prinsip yang seperti ini. Perhatikan, kan ada angka ya, ada angka yang ada di jam ini. Kalau misalkan total sudut dari satu lingkaran full pada suatu jam itu kan totalnya adalah 360 derajat. Karena di sini ada 12 jam yang tertera, maka kita bagi saja dengan 12. Kenapa kita harus membagi 360 derajat dengan 12? Itu agar kita nantinya mendapatkan 30 derajat ini. 30 derajat ini apa sih? 30 derajat ini adalah jarak dari satu angka ke angka yang lain. Jadi kalau misalkan contoh dari 1 ke 2, oh ternyata besarnya adalah 30 derajat. Nah, untuk mendapatkan jawaban dari soal ini, kalau misalkan dilihat di gambar ini kan sudah diketahui bahwa itu jaraknya adalah sebesar 4,5 jam. Didapat dari mana 4,5 jamnya itu? Kan di sini jarum panjangnya di angka 6 ya. Kemudian kalau misalkan kita hitung dari 6 ke 5 itu 1. Kemudian dari 5 ke 4 itu 2. Dari 4 ke 3 itu 3. Dari 3 ke 2 itu adalah 4. Jadi ada 4 jam. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan jarum pendeknya ini berada tepat di tengah. Di tengah antara 1 dan 2. Jadi tengah antara 1 dan 2. Kalau misalkan dia berada di tengah-tengah, itu tentunya adalah setengah ya, setengah dari jam. Maka di sini dituliskan sebagai 4,5 jam. Atau kalau misalkan kita mau tuliskan ke dalam bentuk bilangan pecahan, itu bisa kita tuliskan menjadi 4/2 jam. Nah, ini kan kita sudah ketahui bahwa 30 derajat itu adalah jarak dari 1 jam. Nah, kalau misalkan ini kita kalikan saja, itu bisa kita mendapatkan hasil dari soal ini. Berarti kita bisa temukan caranya sebagai berikut. 4 jam itu kita kalikan dengan 30 derajat, kemudian ditambahkan dengan setengah dikalikan dengan 30 derajat. Nanti ini akan kita jumlahkan untuk mendapatkan totalnya. Nah, ternyata 4 kali 30 derajat itu adalah 120 derajat. Jadi kalau misalkan dari 6, jarum panjangnya di 6 sampai dengan angka 2,
itu ternyata adalah sebesar 120 derajat. Nah, kalau misalkan ditambah dengan setengah, yang dimana ini setengahnya itu berada di antara 1 dan 2, dimana jarum pendek itu berada, ini kalau misalkan kita bagi 30 bagi 2 itu bisa dapatnya adalah 15. Nah, kita tinggal jumlahkan saja 120 derajat ditambahkan dengan 15, itu hasilnya adalah 135 derajat, sudut terkecil yang dibentuk jarum jam di Arab Saudi ketika pukul 13.30 saat orang tua si Fitri ini menerima panggilan dari anaknya. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi C, yaitu 135 derajat. Seperti itu. Jadi ingat, untuk mengerjakan soal seperti ini kalian harus mengingat bahwa jarak antar angka pada jam itu adalah sebesar 30 derajat. Kalau misalkan tepat di tengah, itu berarti setengah dikalikan dengan 30 derajat tersebut untuk mendapatkan total sudut-sudut yang terkecil dari suatu jam yang ada di jam analog seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari buku persiapan KSM terbaik buat kalian untuk belajar di rumah, itu kami bisa merekomendasikan buku dari Tim Pos Indonesia. Nah, di sini bukunya itu bukan cuma matematika terintegrasi saja, ternyata ada berbagai macam buku untuk tiap tingkatan MI, MTS, dan MA. Semuanya itu disediakan di Tim Pos Indonesia ini. Kalau misalkan kalian tertarik untuk membeli buku ini, silahkan cek di kolom deskripsi, oke? Atau akses di link yang Mimin sudah sediakan, yaitu s.id/bimbel Ar-Rayhan. Yuk jadi juara dengan buku rekomendasi dari bimbingan belajar Ar-Rayhan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini kita baca dulu ya soalnya bersama-sama. Perhatikan belah ketupat berikut ini. Jika AC sama dengan 40 cm, BD sama dengan 3/5 AC, dan luas segitiga DEF sama dengan 1/4 luas segitiga ADC, maka luas persegi panjang HGFE adalah titik-titik. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal ini tentunya kita harus membuat garis bantu ya, agar memudahkan kita memahami gambar ini dan juga bisa memanfaatkan informasi yang ada di soal ini agar mendapatkan hasil akhir dari soal ini juga. Nah, di sini kan kita perhatikan, kita misalkan dulu bahwa AC dan BD itu berpotongan di X seperti gambar yang sudah tertera di sini. Jadi X itu adalah titik potongnya. Nah, di sini langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, kita perhatikan dulu. Untuk BD kan sudah diketahui di soal bahwa BD sama dengan 3/5 AC. Nah, kemudian di sini kan AC sudah diketahui ya, panjangnya adalah 40 cm. Maka untuk menentukan BD itu bisa kita tentukan sekarang. BD itu sama dengan 3/5 AC. Maka di sini sama dengan 3/5 dikalikan dengan 40. Maka di sini kita bagi dapatnya 8. 3 kali 8 dapatnya 24. Maka itulah alasan kenapa muncul 24 cm di gambar yang sudah Mimin sediakan ini. Nah, selanjutnya apa yang harus kita perhatikan? Di sini perhatikan dikatakan segitiga DEF itu sama dengan 1/4 luas dari segitiga ADC. Mana itu segitiga ADC? Nah, segitiga ADC itu adalah yang ini, yang berwarna hijau ADC. Nah, ini kalau misalkan kalian perhatikan itu terdiri dari 4 segitiga kecil itu yang sama ukurannya dengan segitiga DEF. Maka kenapa alasannya dikatakan bahwa segitiga DEF itu sama dengan 1/4 luas dari segitiga ADC. Nah, kemudian berdasarkan alasan itu juga bahwa kita bisa menentukan panjang EF. Jadi kan di sini EF, perhatikan baik-baik. EF ini ya, yang Mimin kasih warna biru. Kalau misalkan nggak kelihatan, di sini Mimin warnai dengan stabilo warna orange. Nah, EF ini kalau misalkan kalian perhatikan, ini kan segitiga DEF itu sama dengan segitiga FXC, maka panjangnya itu sama dengan yang ini. Kalau misalkan kita kalikan 2, maka panjangnya akan sama dengan AC tentunya ya. Maka di sini untuk panjang EF itu bisa kita tentukan. Jadi EF itu tentunya adalah setengah dari AC. Maka dari itu 1/2 dikalikan dengan panjangnya AC adalah 40, maka kita bisa menentukan panjang EF adalah 20 cm. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui panjang EF itu adalah 20 cm, kita perhatikan untuk yang FG. Nah, FG ini yang ini ya, kalau misalkan kalian nggak perhatikan ini FG. Kemudian FG ini dikatakan adalah titik tengah dari CD dan juga BC untuk masing-masing F dan juga masing-masing G. Nah, oleh karena itu panjang FG ini bisa kita tentukan juga panjangnya. Berarti FG bisa kita tuliskan sama dengan 1/2 dari BD. Kenapa demikian? Karena ini kalau misalkan kita lihat untuk F ke titik tengahnya itu, kalau misalkan kalian nggak perhatikan ini dari sini ke sini itu panjangnya sama dengan D ke titiknya sini. Kalau misalkan ini dikali 2, otomatis dia bakal sampai di sini. Maka dapatnya adalah setengah dari BD. Nah, BD sudah kita ketahui panjangnya adalah 24, maka di sini kita tuliskan 1/2 dikalikan dengan 24, maka panjangnya adalah 12 cm. Nah, sekarang sudah kita tahu nih semua informasi terkait tentang persegi panjang EFGH. Maka dari itu sekarang kita sudah bisa menentukan luasnya. Berarti luas dari persegi panjang
HGFE itu sekarang sudah bisa kita tentukan nilainya dengan cara kita tentukan panjang kali lebarnya saja. Untuk panjangnya itu kan berarti EF ya. EF kita kalikan dengan FG sebagai lebarnya. Berarti untuk EF-nya itu kita masukkan aja 20 cm, kemudian kita kalikan dengan FG itu adalah 12 cm. Nah, ini ketika dikalikan itu hasilnya berapa sih? Hasilnya adalah 240 cm persegi. Nah, inilah yang ditanyakan di soal ini, yaitu luas persegi panjang HGFE. Seperti itu. Semoga kalian paham untuk penjelasan yang Mimin sertakan di video kali ini. Kalau misalkan ada beberapa part yang belum kalian pahami terkait tentang penjelasan soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah, oke? Nah, jadi itu dia tadi 2 buah soal asli KSMMI Matematika Terintegrasi 2023 yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini sudah Mimin sediakan latihan soal, silakan dikerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silakan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Jadi silahkan berlomba. Nah, sebelum kita akhiri video ini, kalau misalkan kalian lagi nyari pelatihan online untuk mempersiapkan diri kalian, wahai para pejuang KSM tingkat MI 2024 Matematika Terintegrasi, bimbingan belajar online itu membuka pelatihannya itu pada tanggal 8 sampai 9 Juni 2024. Insya Allah akan dilaksanakan pelatihannya. Pendaftaran yang dibuka sampai dengan 6 Juni 2024, biaya pendaftarannya 200.000. Kalian akan mendapatkan semua hal yang tertulis di pamflet ini. Kalau misalkan kalian tertarik untuk ikut pelatihan ini, silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.